Kita semua kenal Monkey D. Luffy sebagai karakter paling ceria di One Piece. Selalu tertawa, selalu optimis, selalu bangkit. Tapi, bagaimana kalau senyuman itu bukan tanda kebahagiaan? Dalam psikologi, ada yang namanya defense mechanism. Cara otak melindungi diri dari rasa sakit yang terlalu berat untuk dirasakan. Dan Luffy bisa jadi bukan bodoh, bukan polos, tapi menyembunyikan trauma dengan tawa. Hari ini, kita akan bongkar sisi gelap psikologi Monkey D. Luffy. Kenapa dia terobsesi dengan kebebasan, kenapa dia selalu terlihat kuat, dan kenapa dia tidak pernah benar-benar sendirian, tapi takut kesepian. Dalam dunia nyata, ada istilah toxic optimism, kondisi di mana seseorang memaksa dirinya untuk selalu positif, bahkan saat sedang hancur. Luffy tidak pernah memproses emosinya secara sehat. Setiap kehilangan, dia lari ke depan, bukan menoleh ke belakang. Kehilangan Sabo, kematian Ace di depan matanya. Alih-alih berduka lama, Luffy memilih satu hal: aku harus terus maju. Bukan karena dia kuat, tapi karena kalau berhenti, dia akan hancur. Dalam psikologi, ini disebut repressed trauma, trauma yang ditekan ke alam bawah sadar. Sejak kecil, Luffy dibesarkan tanpa figur orang tua stabil, harus kuat sendiri, kehilangan orang-orang terdekatnya berulang kali. Ini mirip dengan konsep childhood emotional neglect. Bukan disakiti secara langsung, tapi tidak pernah benar-benar ditemani saat rapuh. Makanya, Luffy tidak pandai mengekspresikan kesedihan, tidak tahu cara meminta bantuan, tapi sangat takut kehilangan nakamanya. Luffy bilang, "Aku ingin jadi raja bajak laut karena aku ingin bebas." Tapi, dalam psikologi, obsesi berlebihan pada kebebasan sering muncul dari ketakutan akan keterikatan dan kehilangan. Kalau dia bebas, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Tidak ada yang bisa mati meninggalkannya lagi. Kebebasan Luffy bukan sekedar mimpi. Itu mekanisme bertahan hidup. Sebagai kapten, Luffy tidak boleh runtuh. Ini mirip dengan hero kompleks di dunia nyata. Seseorang merasa harus selalu kuat karena orang lain bergantung padanya. Di depan nakama, Luffy tertawa. Luffy percaya diri. Luffy terlihat tak tergoyahkan. Tapi sendirian, kita lihat Luffy yang menyalahkan diri sendiri, merasa gagal sebagai kakak, merasa tidak cukup kuat. Dia bukan tidak takut, dia menelan rasa takut itu sendirian. Monkey D. Luffy bukan pahlawan tanpa luka. Dia adalah anak kecil yang tumbuh dengan kehilangan dan memilih tertawa agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Dia tidak bodoh. Dia berani menolak rasa sakit dengan tekad. Dan mungkin, itulah arti sebenarnya dari Raja Bajak Laut. Bukan yang paling kuat secara fisik, tapi yang tetap berdiri walau hatinya retak. Jadi, lain kali kamu melihat Luffy tersenyum, ingat satu hal. Senyuman itu bukan bukti dia bahagia. Itu bukti dia masih bertahan. Kalau kamu setuju, tulis di komentar. Luffy adalah pejuang. Subscribe untuk analisis psikologi karakter anime lainnya, karena di balik tawa selalu ada cerita yang tidak pernah diceritakan. Dan senyuman Luffy, mungkin itu hanya cara dia bertahan dari trauma yang sama yang baru saja kita bahas di awal video.